Ya, Crown Agency yang sangat fenomenal ini latar belakangnya adalah mantan kondektur bus dan saat ini sudah mencapai posisi Crown Agency yang bergabung di 3i Networks Januari 2014. Dari kota tinggal Tangerang, beliau juga sudah mencapai trip Korea gratis bersama dengan keluarga. Dan teman-teman, kali ini kita akan lihat bagaimana 3i Networks ini memberikan perubahan yang signifikan bagi Pak Afrial, karena di sini kalau di slide kita lihat ya dari yang pojok kiri atas, latar belakang kondektur bus dengan bus yang panjang, tapi setelah berproses di 3i Networks, saat ini sudah memiliki mobil impian yang dibeli dari 100% dari 3i Networks dan dan kita bisa melihat bagaimana pencapaian demi pencapaian yang sudah diwujudkan. Slide berikutnya. Satu pencapaian yang juga sangat luar biasa yang didapatkan yaitu bisa membeli tanah kecil ya. Dan kita lihat di sini ada tanah, bisa memberi tanah di Rancamaya yang disebut Kissing Golf. Apa itu Kissing Golf? Nah, ini kita lihat menariknya, tanah ini dempet dengan lapangan golf. Walaupun tanahnya kecil ya, cuma 850 meter ya. Ini mungkin kita lihat di gambar ini 850 meter, tapi belakangnya luasnya itu sebesar 5 hektar ya teman-teman. Jadi keren banget nih, rumah kecil tapi halamannya 5 hektar dan belakangnya sudah ada lapangan golf. Nah, keren banget nih. Dan langsung saja kita ngobrol dan kita dengarkan sharing dari Pak Afrial. Bagaimana kita tahu seleksi alam itu akan menyeleksi dan melahirkan leader-leader yang militan dan menjadi pemenang dalam bisnis 3i Networks ini. Baik, kita langsung welcoming pembicara kita Crown Agency, Pak Afrial Tabrani. Selamat malam Pak Afrial. Selamat malam Bu Esther. Ya, gimana kabarnya Pak Afrial? Ya, selamat malam Bu Esther. Selamat malam para mitra 3i Network di seluruh dunia, dimanapun Anda berada. Kabar baik Bu Esther, luar biasa. Mantap. Ya Pak Afrial, mungkin kita bisa langsung saja ke materi yang akan dibawakan, di-sharingkan malam ini tentang seleksi alam. Tapi sebelumnya Pak Afrial mungkin bisa juga ceritakan apapun yang akan di-sharingkan, teman-teman bisa menyimak dan siapkan ya pertanyaan yang akan ditanyakan karena setelah ini akan dibuka sesi tanya jawab. Baik, silakan Pak Afrial. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para mitra 3i Network dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Afrial Tabrani dapat berjumpa dengan Anda. Dan hari ini saya juga tidak sendiri, saya ditemani oleh mitra-mitra saya, para Kimers Golfer. Wih, Anda bisa lihat di belakang sana. Wah, kasih say hello dulu dong. Wah, ya ini biasa kita kalau hari Senin itu kerjaannya jam 4 sampai maghrib itu main golf ya. Ya tentunya dengan subsidi Crown ya. Maklum para bronze ya, harus disubsidi Crown. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Perkenalan singkat lagi dengan saya Afrial Tabrani. Istri saya Tini Tabrani, tapi tidak dapat hadir pada malam ini. Latar belakang saya dulunya hanya kondektur bus saja, kondektur bus PPD 213, Kampung Melayu Grogol. Saya asli orang Betawi. Kenapa saya supir? Karena kenapa saya kenek? Karena bapak saya supir. Ya, kenapa bapak saya supir? Karena kakek saya cuma tukang roti di terminal. Jadi sudah ada 3 generasi yang ada di terminal, hidupnya nyari duit. Nah, saya
punya cita-cita, saya punya impian, saya punya tekad bahwa saya adalah generasi terakhir yang nyari duit di terminal. Tidak boleh anak-anak saya hidupnya seperti saya. Walaupun ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tapi saya pengen buah saya jatuh jauh banget dari pohonnya. Makanya saya berusaha mencari solusi, saya berusaha mencari bisnis, saya berusaha mencari peluang yang memungkinkan untuk orang seperti saya yang tidak punya pengalaman dalam berbisnis, yang kedua tidak punya modal besar, yang ketiga tidak punya ilmu karena saya hanya sekolah SMA saja. Jadi saya berpikir satu-satunya jalan buat saya adalah ikut bisnis network marketing. Ya, karena dengan bisnis network marketing, dengan membangun jaringan, modal kecil, hasil bisa besar, dan ada pemandu, ada guru-guru yang memberikan ilmunya kepada saya dengan gratis, ataupun kalau bayar ikut training, ya murah-murah, 10.000, 20.000 zaman itu, tapi saya bisa dapat ilmu. Makanya saya semenjak ngenek, ya saya ngenek 13 tahun, kurang lebih 14 tahun, kurang lebih. Nah selama itu saya juga ikut bisnis network. Dan alhamdulillah saya orang yang komit dalam bisnis network, jadi kalau belum berdarah-darah banget saya belum berhenti, ya. Jadi dalam waktu 14 tahun itu saya ikut 4 bisnis network, ya, dengan rekor 4 kali ikut bisnis network, 3 kali balik ke terminal lagi jadi kenek, alias saya tidak sukses dan tidak bisa hidup mapan, ya, balik lagi. Sampai akhirnya saya agak jenuh dengan bisnis network, ya, saya mulai beralih ke bisnis asuransi, mencari peluang di asuransi, tetapi saya punya kelemahan, ya, kelemahan saya nggak bisa jualan, apalagi jualan kertas, jualan polis. Jadi saya waktu itu hanya nyari-nyari ilmu saja di 2013 itu, tetapi saya tidak berani mengambil kesempatan berbisnis jadi agen asuransi karena ada syarat untuk jual polis tadi. Sampai akhirnya saya agak menyerah dan mulai negatif dengan bisnis bulat-bulat, ya, bisnis network atau jaringan bulat-bulat. Muka saya udah menyong aja kalau dengar itu. Tapi saya berpikir saat itu di 2013 saya tidak punya pekerjaan, dan saya juga udah malu mau balik lagi ke terminal jadi kenek, dan saya tidak punya istri saat itu alias single parent dengan hanya 2 anak saya karena saya bersama anak saya. Jadi waktu itu saya nggak ada pilihan, saya bingung apa yang harus saya mau lakukan. Kerja saya udah nggak mungkin, usia saya udah di atas 30 tahun, waktu itu usia saya 35 tahun, 36 lah, udah 36, jadi kalau ngelamar kerja saya nggak yakin bisa diterima, paling tinggi saya paling jadi ojek aja. Ya, waktu itu belum ada Gojek, ya, tapi ya tetap di lapangan, beda tipis aja sama jadi kenek di terminal. Jadi saya berdoa saat itu Bapak Ibu sekalian, saya berdoa di bulan-bulan November mau Desember gitu. Saya berdoa, ya Allah kasih saya satu jalan, kasih saya satu harapan, kasih saya satu cahaya, secercah cahaya agar hidup saya di tahun depan, di tahun baru ini bisa lebih baik daripada tahun ini. Karena kondisi saya udah sangat sulit, kondisi saya di mana saat itu saya nganggur dengan 2 anak, ditambah lagi ada orang tua saya yang sudah nganggur, dan sebagai mantan supir, tentunya orang tua saya nganggurnya tidak dapat uang, seperti ya, tidak punya pensiun. 2 orang tua saya yang sudah tua. Jadi ya saya hanya bisa ucap doa, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian di ujung akhir Desember 2013 saya diperkenalkan bisnis ini, diperkenalkan bisnis TIA Network ini oleh Bapak Kuancen. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada upline saya tercinta, leader utama saya, leader 001 kita semua, Bapak Kuancen. Karena berkat beliau, saya mengenal bisnis TIA Network ini. Ya, waktu itu menjelaskannya juga sederhana, hanya dengan kertas coret-coretan. Dan kertas coret-coretan itu pun sampai hari ini saya pakai, saya duplikasi cara beliau menerangkan kepada saya. Jadi saya berpikir kalau seandainya saya yang negatif sama network saat itu saja bisa berubah pola pikir saya hanya dari kertas coret-coretan, dan saya yakin orang lain juga bisa berubah pola pikirnya dari kertas coretan tersebut. Makanya kertas itu saya duplikasi, saya buat
teknik presentasi offline. Nah, jadi singkat cerita, selesai dipresentasikan di Pondok Gede waktu itu di dekat daerah rumah saya. Yang tadinya hati gelap berubah terang, yang tadinya tidak punya harapan, saya punya harapan. Saya punya keyakinan karena ini bisnis yang saya pikir dan saya yakini saat itu ini bisnis paling mudah. Yang pertama tidak jualan, yang kedua saya meyakini bahwa bisnis ini saya memang selalu mencari bisnis yang long term, panjang usianya, karena nggak enak hidup 4 kali pindah MLM, bangun ulang, saya udah ngerasain nggak enak. Beratnya bukan main. Jadi saya berpikir kalau saya mau masuk network itu harus jadi network terakhir saya sampai saya meninggal dunia. Jadi begitu diceritakan oleh Pak Wancen tentang perusahaan yang sudah 40 tahun lebih saat itu, saya yakin perusahaan aja udah lebih tua dari umur saya. Jadi pasti kedepannya lebih panjang lagi. Yang kedua, perusahaan ini saling berpunya, wah ini pasti nggak main-main. Nah, produknya juga long term, saya pikir bukan produk bukan produk suplemen yang kagetan atau musiman. Jadi produk tabungan yang bisa digunakan oleh siapapun, kapanpun, dengan segala usia. Ditambah lagi sistemnya, ya, ditambah sistemnya yang menurut saya ini sistem terbaik yang pernah ada dalam bisnis network. Dan saya membayangkan saat itu, saya ditawari oleh Pak Wancen sebuah gunung emas, yang dimana di puncak gunung itu ada uang 300 juta, ada pohon emas 300 juta per bulan, yang bisa dipanen, yang bisa dipetik. Dan 300 juta per bulan itu bukan sesaat, bukan semusim, bukan 2 musim, bukan setahun, bukan 2 tahun, tetapi seumur hidup bisa dipanen. Ketika pohon itu sudah jadi, pohon itu sudah berbuah. Itu yang saya pahami, itu yang saya yakini. Makanya saya mempersiapkan diri ketika bismillah saya tanda tangan, ya Allah hari ini saya yakin bahwa bisnis ini memang Engkau yang tunjukkan kepada saya melalui apa yang saya Pak Wancen, dan beri saya kekuatan untuk bisa merubah apa-apa yang bisa saya rubah, dan beri saya ketabahan untuk bisa menerima cobaan dari apa yang akan Engkau berikan kepada saya. Karena saya yakin untuk mencapai income 300 juta per bulan seumur hidup saya tahu itu tidak mudah. Saya tahu itu penuh jalan berliku. Saya tahu akan ada badai di tengah jalan. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya berdoa seperti itu. Bismillah, saya tanda tangan, saya gadaikan motor saya sebagai bentuk tekad saya, yaitu saya nekat menggadaikan satu-satunya harta saya yang masih tersisa yang ada sertifikatnya atau BPKB-nya. Saya gadaikan, saya untuk join. Dan saya persiapkan doanya semua. Saya kumpulkan orang tua saya kumpulkan bapak saya kumpulkan ibu saya panggil anak saya. Nak, doain papa, hari ini papa punya bisnis bagus. Tolong kamu doain, semoga ini rezeki kita sampai kapanpun. Jadi saya persiapkan mental saya persiapkan spiritual saya dulu. Karena saya tahu keahlian saya waktu itu belum ada. Baru sekali ke presentasi, tapi ketika keyakinan muncul, keberanian muncul, nah disatukan dalam doa, alhamdulillah saya jalan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya sudah prediksi sunnatullah dalam hidup selalu ada seleksi alam. Ya, ini yang saya mau bahas pada hari ini. Jadi ketika saya menjalankan bisnis 3i, saya mengibaratkan saya seperti sebuah pohon, yang dimana pohon saya ini ditanam dari kecil, dari akar-akar yang halus sampai kemudian akar itu berubah besar, akar itu berubah jadi akar tunjang, kemudian ditambah lagi akar serabut yang luas, nancap ke dalam akar tunjangnya, dan seperti halnya sebuah pohon, akan ada dahan yang gugur, akan ada batang yang hilang, akan ada musim kering, akan ada musim hujan, akan ada musim baik, bahkan akan ada badai. Saya memahami itu semua, tetapi saya yakin dan percaya jika saya kuat pohon saya kuat akar-akar saya, maka saya pasti bisa melewati semua musim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berjalan 7 bulan pertama, Allah tidak kasih saya badai. Prestasi demi prestasi saya raih.
Saya naik posisi TA 1 bulan, naik posisi LA 2 bulan, naik posisi silver 3 bulan, di posisi silver menuju gold, di bulan ke-4, ke-5, saya masih ada kenaikan, di bulan ke-7, mulai badai itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Di sisi saya berpikir, ya inilah saatnya. Inilah saatnya, apakah saya jadi orang yang bisa lewatin badai ini atau tidak. Kenapa saya bilang ada badai saat itu? Badainya luar biasa, karena waktu itu manajemen belum siap dari sisi formulir, belum siap dari sisi kinerja, karena biasa ngurusin polis kecil, polis besar, jumlah uang besar, polisnya 1, ini ngurusin 350.000, banyak orang, dan formulirnya juga banyak ngaco, sehingga itu membuat jenuh, polis tidak jadi, banyak problem. Ya, banyak problem, persiapan-persiapan saat itu, dan itu membuat jenuh, dan akhirnya membuat satu persatu mitra-mitra saya mundur. Leader-leader saya yang komitmen mundur. Bahkan leader-leader yang boleh saya sebutkan seperti Master Sarno yang hari ini Crown, itu sempat mundur saat itu. Juli Kasmo yang hari ini Titanium, mitra saya yang supir juga, ya, itu juga sempat mundur. Jadi kalau saya ingat-ingat dalam waktu 7 bulan tersebut, ya saya prospek orang kurang lebih dalam 2 minggu ya, sebetulnya saya prospek orang 17 dan bergabung 16, dan dalam waktu 7 bulan, total 16 orang yang saya prospek, itu mati semua. Hilang, 16 orang itu. Tetapi Alhamdulillah di bawah Master Saro ada yang hidup, di bawah Juli Kasmo ada yang hidup, seperti Venantius Dwirianto yang di Makassar, leader saya. Kemudian ada juga nongol lagi Marbun. Ya itulah buah dari pohon saya yang bertahan di tengah badai. Dan Alhamdulillah Sarno pun juga kembali, Juli Kasmo juga kembali lagi. Ya, beberapa teman-teman saya, leader-leader saya yang dulunya menghilang kembali lagi setelah melihat pencapaian saya, kok pohon ini tidak tumbang. Ya. Dan saya ingat pada saat itu saya menulis sebuah quote, Bapak Ibu sekalian, boleh ditampilkan slide-nya, ya, karena quote ini sangat penting buat saya, jadi boleh ditampilkan, dan mudah-mudahan quote ini juga penting buat Anda. Quote ini yang menemani saya, ya, saya baca di sini, selalu ada seleksi, ya, sorry ini ketutup, selalu ada seleksi, pendaki yang sampai ke puncak hanyalah yang tangguh. Pejuang yang sampai ke kesuksesan hanyalah yang sabar. Dan kita diberi pilihan, menjadi manusia yang mudah rapuh oleh tantangan, atau justru menghebat seiring hebatnya rintangan. Percayalah, badai selalu menyisakan pohon-pohon kuat. Bapak Ibu sekalian, saya ingat saya tulis quote ini di handphone saya yang jelek, karena waktu memulai bisnis 3i, handphone saya belum bagus, gambarnya, kameranya juga belum bagus. Ya, makanya fotonya ini buram. Ya, memang ini bukan diburem-buremin, karena zaman 2014 itu handphone udah keren, tapi sayanya belum keren. Ya, quote ini saya tulis di kantor cabang CAR di Solo, kantor cabang Solo. Ya, ini waktu itu saya membangun jaringan bersama leader saya, dan leader saya pun hari ini juga nggak ada yang saya bantu itu berada di jaringan Master Sano, seingat saya waktu itu. Ya, karena terlalu banyak jaringan saya yang hilang sampai saya turun ke dalam banget, ya. Waktu itu menggali, ibarat pohon ini berusaha menggali akar untuk ketemu tanah yang subur, ya. Dan jaringan itu mulai kacau balau saat itu, Bapak Ibu sekalian, omset mulai turun drastis, pelan tapi pasti, dan saat itu belum ada COVID, artinya dunia baik-baik saja. Sementara jaringan tidak baik-baik saja, bisnis tidak baik-baik saja. Beda sama hari ini, dunia tidak baik-baik. Ya, jadi kalau hari ini banyak orang pindah kemana, saya sering bilang, ya dimanapun tempatnya sama, tetap ada COVID, gitu. Nah saat itu ada pilihan. Jadi dengan sangat mudah, leader-leader saya keluar, dan saya harus berjuang membangun ulang lagi omset itu. Makanya saya tulis quote ini. Ya, inilah saatnya badai itu datang, tinggal saya memilih. Dan saya pikir saya punya hak istimewa dari Yang Maha Kuasa, yaitu saya punya kekuatan
saya diberikan kekuatan oleh Yang Maha Kuasa, kekuatan untuk membuat pilihan. Dan saat itu saya memilih menjadi orang yang menghebat karena rintangan. Karena jika pohon saya kuat, badai sekuat apapun tidak akan menumbangkan pohon itu. Jadi saya langsung di saat kritis, di saat genting saat itu, saya tidak melirik kiri kanan, tidak mendengarkan hal-hal negatif. Yang saya pikirkan adalah bagaimana pohon saya, akar saya menancap tajam ke bumi, menancap tajam lebih kuat daripada sebelumnya. Karena sebagai seleksi alam juga atau sunatullah juga, aksi sama dengan reaksi. Jadi badai itu malah menguatkan saya untuk bisa bekerja lebih kuat lagi. Saya keliling Indonesia, saya bangun jaringan lagi. Dan alhamdulillah leader-leader saya balik lagi karena melihat kekuatan yang perusahaan yang betul-betul komit di saat genting itu. Makanya saya ucapkan terima kasih juga kepada perusahaan CHR yang telah sangat membantu saya dengan komitmennya bersama-sama melewati badai. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bukannya malah turun. Setelah badai, memang ada penurunan, tapi setelah itu saya mulai naik lagi Bapak Ibu sekalian. Saya mulai naik lagi, orang-orang baru, ketemu lagi orang-orang baru. Jadi saya fokus mempersiapkan akar saya lebih tajam lagi, lebih kuat lagi. Ya, saya tidak fokus kepada dahan yang hilang, saya tidak fokus kepada daun yang rontok, saya tidak fokus kepada batang yang patah. Saya hanya fokus kepada akar saya yang akan menghidupi pohon saya, yang dimana akar itu mendapatkan humusnya, mendapatkan komposnya, mendapatkan pupuknya. Itu yang saya kerjakan. Saya perbaiki diri saya lakukan hal yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Saya nggak pintar bicara, saya belajar bicara. Saya nggak pintar lobby orang, saya belajar ngelobi orang. Saya nggak pintar isi training, saya belajar bagaimana bisa ngisi training. Saya belajar hal-hal yang sebelumnya saya belum pernah lakukan, agar saya bisa mendapatkan hal-hal yang sebelumnya saya tidak pernah dapatkan. Dan saya pikir inilah saat yang tepat, inilah ujian yang tepat. Inilah saat yang tepat ketika ujian itu datang, apakah saya bisa menghebat atau tidak. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Badai itu perlahan-lahan mulai menghilang. Dan orang-orang yang saya perhatikan saat itu, saya juga mulai menyeleksi. Saya menyeleksi diri saya sendiri, dan saya menyeleksi jaringan saya menyeleksi leader-leader saya. Saya katakan kepada diri saya, siapa yang tetap bersama saya di masa sulit, maka dia yang akan saya bantu sekuat tenaga untuk bisa sukses di masa nyaman. Dan orang-orang yang dekat saya, donen-donen utama, Master Sarno, Juli Kasmo, pun saya bantu, saya kerjakan dua kakinya mereka, agar ketika mereka kembali, mereka membangun bisnis ini tidak perlu lagi dari nol, tidak perlu lagi 3 kaki. Alhamdulillah, setelah badai, jaringan saya lebih kuat, kepercayaan mitra lebih besar lagi terhadap saya, dan efeknya bonus pun makin lama makin membesar, makin naik. Lepas badai 4 bulan, Januari 2015, saya tembus posisi platinum. Suatu pembuktian saat itu, walaupun kecil, mungkin belum ratusan juta, kecil mungkin, masih platinum meningkat 50 juta, tetapi pembuktian saat itu betul-betul memberikan dampak kepada seluruh mitra. Saya ingat Juli Kasmo di bulan Januari itu udah mulai fokus lagi, ya, dan tentu tidak nol jaringannya, karena alhamdulillah ada leader utama saya juga yang luar biasa, yang saat itu komitmen bersama saya, yang tidak keluar dari bisnis ini saat itu, yaitu Fenantis Trianto, ada juga Eri Berniati waktu itu di grup Master Sarno, banyak sih, ada Serafina Faihu di Makassar, ada Darman Mabun di Medan. Saya bilang, ya inilah yang bersama saya membangun bisnis ini, dan ketika di saat badai pun kami bekerja sama, dan alhamdulillah satu persatu mulai merasakan dampaknya.
Dan setelah 2 tahun 10 bulan, akhirnya saya bisa tembus posisi crown. Pohon yang tadinya cuma tunas di Januari 2014, berkembang, kemudian berubah menjadi pohon emas dan berbuah. Pohon tersebut berbuah 300 juta setiap bulan sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai hari ini. Dan apa yang saya lakukan ketika saya sudah tembus posisi crown di 2 tahun 10 bulan, saya tidak langsung mau zona nyaman. Saya mau bangun jaringan istri saya. Ya, karena setelah saya sukses, saya bisa punya istri di November 2015, 11 itu tanggal keramat buat saya bertemu istri saya. Dan kemudian kami menikah dan saya bangun jaringan istri saya. Jadi saya posisi boleh bronze, tapi rasa hati saya dan kerja saya tetap jadi bronze. Posisi boleh crown, tapi gaya tetap bronze. Uang di dompet sisa pun tetap bronze. Gitu. Agar saya tidak terjebak zona nyaman. Saya tidak terjebak jadi orang kaya dadakan atau orang kaya baru yang kemudian membeli apa yang tidak perlu dia beli, datangi tempat yang tidak perlu dia datangi, gaya mulai agak memisahkan diri dari mitra, udah mulai sedikit ada sombongnya, dan ternyata sombong itu pun juga itu penyakit hati yang susah kita sadari karena itu halus banget, dan kita menjadi orang pasti nggak mau dibilang sombong. Jadi kalau orang lain yang nilai, jadi saya juga tidak mau merubah karakter saya yang sebelumnya. Saya tidak mau, kantong saya boleh berubah, dompet saya boleh berubah, hidup saya boleh berubah, tapi sifat asli saya nggak boleh berubah. Saya hanya Afrial yang tetap anak Betawi, yang tetap demen bercanda. Ya, mau di atas boleh, di bawah boleh, mau nongkrong gimana aja enak, makan kerupuk putih enak, kerupuk kulit enak. Ya udah ketawa mitra saya. Ya, dan saya tetap bekerja. Alhamdulillah, saya bangun lagi pohon kedua dan menancap kuat juga. Ya, saya bantu mitra-mitra. Dan alhamdulillah istri saya di 5 tahun saya menjalankan bisnis 3i tembus posisi crown. Dan jadi saya crown, istri saya crown, double crown. Ya, apakah saya menurunkan lagi kerja saya? Tidak. Saya kuatkan lagi, saya lebatkan lagi pohon itu, saya besarkan lagi batang-batangnya, saya besarkan lagi akar-akarnya agar dia melebar, bukan cuma menancap ke dalam, juga melebar, sehingga kalau seandainya jika Tuhan kasih ujian lagi, jika Tuhan kasih badai lagi, pohon ini akan sangat kuat. Karena yang di awal saya bilang tadi, saya diberi jalan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa memiliki income 300 juta seumur hidup. And that's not just an ordinary man. Dan itu bukan orang biasa yang bisa mencapai itu. Maksudnya hatinya, kekuatan hatinya, keteguhan hatinya. Karena kita mendapatkan rezeki yang memang pantas dan layak sesuai kepantasan yang dinilai olehnya. Jadi saya pantaskan diri terus-menerus. Saya tidak mau keluar zona nyaman. Saya keliling tiap hari waktu itu. Pakai mobil mas saya, mobil Velfire saya. Tiap malam itu mobil kayak gokar, keliling aja tiap malam. Ya, sama istri saya, keliling aja. Bangun jaringan, bantu mitra-mitra. Di grup A udah ada Crown Master Sarno, alhamdulillah. Dan leader-leader ada Master Arya Setiaki Crown juga, dan leader-leader yang lain yang posisi platinum, titanium banyak. Kemudian ada juga di jaringan Juli Kasmo yang sekarang titanium, ada Venantius Durianto titanium, ada Serafina Payuhu Platinum, ada Ahmad, orang Betawi juga, banyak juga jaringan di sana, di jaringan Juli Kasmo tersebut, ada Darmonsi Gold di Makassar, ya ada Herman Candi Negara di Rembang, ya jadi hampir seluruh jaringan kaki itu saya datangi, saya samperin, saya kelilingin semua sampai sel-sel terkecil, ibarat pohon akarnya sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya. Terus begitu saya lakukan. Ya. Saya belum mau tarik gas saya. Terus saja. Keluar dari zona nyaman dulu. Yang penting kita udah sukses, harus suksesin downline juga. Terus menerus. Kapan pensiunnya? Saya bilang istri saya nanti ada saatnya. Ya.
sekarang belum waktunya. Karena kita mau pensiun tadi. Anda sudah lihat rumah Rancamaya saya mau pensiun seperti layaknya orang-orang sukses pensiun. Duduk di kursi bersama istri tercinta, memandangi lapangan golf, di rekening nggak ribet lagi, cuma ngurusin mitra datang ke rumah, bantu mereka layani mereka, ajak main golf, itu. Nah, untuk bisa punya gaya hidup seperti itu, saya pikir belum saatnya sekarang. Akhirnya saya kerjakan terus bersama istri saya, ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pohon itu yang sudah berbuah dari Oktober 2016 sudah berbuah 300 juta per bulan, dan ada badai lagi, ya, ada badai lagi. Akhirnya quote yang sama saya tulis juga. Badai itu yaitu badai COVID hari ini, ya. Dan beberapa bulan yang lalu ketika saya mulai start main golf, saya menulis quote yang sama. Boleh ditampilkan quote-nya? Ya. Quote yang sama, tapi dengan foto yang berbeda, kualitas foto yang berbeda, tempat yang berbeda. Quote yang sama. Tetapi quote ini bukan buat saya. Badai saya sudah lewati. Dan pohon yang saya bangun, pohon yang saya berjuang untuk tumbuh. Di 7 bulan pertama saya menjalankan bisnis 3i. Dan selama 4 tahun saya buat kuat. Itu akar pohon tersebut ternyata terbukti pohon yang begitu lebat, akar yang begitu kuat, akar yang begitu lebar. Di tengah badai COVID, pohon itu tetap berdiri. Saya tetap crown Bapak Ibu sekalian. Mulai Januari badai muncul, Februari badai muncul makin parah. Saya ingat Maret itu sudah mulai sempat hidup terhenti, ya, dunia sempat seperti terhenti. Dan saya bilang sama istri saya saat itu, ya, sekarang kita lihat, sayang, kita lihat apakah pohon yang sudah kita pupuk, sudah kita rawat, ini bisa kuat melawan badai ini. Seluruh kerja keras kita 6 tahun terakhir, apakah Tuhan kasih hadiah buat kita atas kerja keras itu? Kita lihat hari ini. Karena Bapak Ibu sekalian, sejak COVID Januari, Februari, dan adanya PSBB, dan lain sebagainya, sejak itu seluruh aktivitas bisnis secara offline yang saya lakukan terhenti. Dari mulai Februari sudah terhenti. Saya ingat terakhir saya ke luar kota, itu di Februari, ke Medan, itu terakhir. Waktu itu saya bincang-bincang sama mitra saya, Dharma Marbun. Dia bilang, Master, itu yang kejadian di Cina ngeri juga ya. Saya ingat waktu itu di mobil, kejadian di Cina ngeri juga ya. Terus kalau sampai Indonesia gimana? Iya juga ya. Ya, nggak tahu juga deh. Gitu. Ternyata nggak sampai 2 minggu. Marbun bilang gitu, muncul di TV. Ternyata sudah sampai Indonesia. Jadi sejak itu, seluruh aktivitas secara offline, saya terhenti. Tidak ada jadwal. Dan mulai saya alihkan bisnis saya, bisnis TI saya ke online. Ya, saya bangun bisnis di online. Saya meeting dengan leader-leader saya, dengan Winter Sihite, Dharma Marbun, Fenan, Widodo Nugroho waktu itu. Wah, saya meeting sampai tiap malam, sampai muntah-muntah, sampai sakit kepala. Saya ingat saya minum Panadol seminggu itu, karena ya kembali lagi melakukan yang tidak biasa. Ya saya lakukan, badan saya butuh penyesuaian tubuh saya, tapi saya tidak berhenti. Istri saya cuma kesian aja waktu itu lihat saya tiap hari muntah-muntah, sakit kepala, mah kumat, perut melendung. Tapi saya bilang, ya hanya ini pilihannya. Kalau kita mau survive, ke offline, ke online. Ya. Dan alhamdulillah setelah seluruh perjuangan itu, ya alhamdulillah mulai dalam masa Covid mulai tumbuh jaringan-jaringan yang dengan 100% online, sudah mulai tercipta bronze, sudah mulai tercipta TA, sudah mulai tercipta leader agensi, sudah mulai bertumbuh, bergerak. Jadi akar pohon itu tetap bergerak.
Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, 11 bulan setelah COVID, yaitu sekarang bulan November, saya tidak pernah turun posisi. Alhamdulillah pohon itu tetap berbuah 300 juta per bulan. Nah, apa yang saya mau sampaikan di sini? Yang saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, ketika badai mengenai saya di 2014, ketika saya menulis quote tadi, saya mempersiapkan diri, saya memilih menjadi orang yang lebih hebat karena hebatnya tantangan. Dan ketika ujian itu datang lagi, di tahun 2020, pohon itu tidak tumbang. Bahkan pohon itu tidak roboh. Nah, saya menulis lagi quote untuk Anda. Yang tadi gambarnya yang sudah diberikan, yaitu kurang lebih 5 bulan lalu. Hari ini mungkin badai ini badai Anda. Karena pohon Anda mungkin ada yang masih kecil, ada yang TA, ada yang LA, mungkin pohon Anda belum besar. Bapak Ibu sekalian ingat, badai pertama saya juga pada saat itu pohon saya belum besar, saya masih silver. Tapi saat itu saya memilih menjadi manusia yang hebat, seiring hebatnya rintangan. Dan 5 tahun kemudian, yaitu sekarang, pohon itu tidak goyah oleh keadaan. Pohon itu tidak goyah oleh badai besar. Jadi hari ini adalah pilihan Anda. Apakah Anda mau jadi orang yang terseleksi alam dan kemudian menghilang, menjadi pencundang, yang menyalahkan orang lain? Karena dalam masa-masa seperti ini memang paling mudah menunjuk orang lain adalah penyebab kegagalan kita, yaitu mental-mental pecundang, atau kita memilih menghebatkan diri kita, agar jika suatu saat nanti ada badai lagi, saya tidak mengharapkan, Anda juga tidak mengharapkan, tapi ada istilah, tadi saya nonton film, saya suka sekali nonton film, kalau ada quote film itu saya ingat, tadi ada film yang istilahnya begini, saya melakukan yang terbaik untuk persiapan, saya melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan, dan saya mempersiapkan hal yang terburuk untuk kondisi yang terburuk, gitu. Kurang lebih seperti itu quote-nya. Dan saya sudah mempersiapkan. Di 7 bulan pertama saya jalankan bisnis 3i di 2014. Alhamdulillah badai itu tidak goyah. Income 300 juta, buah itu terus saja berbuah, pohon itu terus berbuah. Nah, hari ini badai itu datang juga dengan Anda. Kalau Anda mau seperti saya, Anda mau menghebat seperti saya, sebetulnya ini adalah saat yang sama. Ini badainya besarnya sama. Orang yang bergabung 2014, yang sampai hari ini ada, pasti tahu. Tim Juli Kasmo mungkin hari ini sekarang nonton juga sedang nyengir-nyengir dia. Ya, dia orang yang berjasa juga buat saya, karena saya sering numpang makan di rumah dia di 3 bulan pertama tuh. Waktu bonus saya masih kecil, saya sering numpang gratis makan di rumah dia. Ya, dia tahu persis jalan bisnis 3i di tahun pertama. Dan jika Anda memilih menghebat, menjadi manusia yang menghebat di dalam badai, bahkan bukan hanya setelah badai, percayalah Bapak Ibu sekalian, hadiah lebih besar menanti. Ya, pohon Anda akan tumbuh luar biasa. Pernah nonton film The Earth Still, saya lupa, The Day After Tomorrow, itu ada badai, di film itu ada badai, dan ketika survive, dunia lebih bersih, udara lebih sejuk daripada sebelumnya. Sama, ketika badai ini bisa dilewati, Anda akan bertemu dengan leader-leader yang lebih kuat daripada sebelumnya. Kalaupun leader yang sama, dia akan lebih kuat. Kalaupun orang yang berbeda, dia akan lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan saya ketemu semua dengan orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Orang-orang yang tidak baik, ya dia menyingkir saja, sunatullah. Ya, jadi kalau jaringan saya rontok, saya cuma bercanda, ya nggak apa-apa jaringan saya rontok, ya pohon aja kalau mau berbuah daunnya rontok dulu. Jadi anggap aja saya mau berbuah, kan begitu.
Duren aja kalau mau buah kembangnya rontok dulu. Makanya zaman dulu banyak orang makan kembang duren. Termasuknya saya makan kembang duren digoreng. Gitu. Jadi itulah buahnya. Ya, inilah saya dengan segala pencapaian saya. Inilah bisnis 3i Network. Inilah sistem 3i. Inilah perusahaan 3i, perusahaan CHR. Inilah produk 3i. Hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memilih menghebat. Dan hadiahnya 300 juta per bulan, insya Allah seumur hidup Anda. Dan inilah yang saya cari. Bukan cuma kecepatan penghasilan, tetapi ketetapan penghasilan. Karena banyak bisnis di luar sana, apalagi yang sistem reward atau investasi, money game dan sebagainya, menawarkan kecepatan, tetapi tidak menawarkan ketetapan. Tapi bisnis 3i menawarkan kecepatan, dan kedua, ketetapan. Hati jadi lebih enak. Punya penghasilan tetap dan menanjak, enggak naik turun. Ya, luar biasa. Ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Baik, Bester, silahkan. Sekarang kita sampai di sesi tanya jawab. Jadi buat Anda yang ingin bertanya, tetapi ingat saya hanya menjawab yang bertanya berhubungan dengan topik ini. Yang tidak ada hubungan dengan topik ini, apalagi pertanyaan yang bersifat administrasi, silakan tanya kepada admin atau kepada leader terdekat Anda. Ya. Jadi tanyanya yang berhubungan saja dengan tema. Silakan, Bu Esther. Oke, baik. Terima kasih Pak Afrial ya. Jadi leadership kita malam ini bersifat motivasi sekali ya, supaya kita tetap berjuang ya. Perjuangan yang tidak mudah yang sudah dilakukan oleh Pak Afrial, tapi itulah yang akan membuat seleksi alam ya. Jadi bersama dengan tim-tim kita, siapa yang bertahan, siapa yang mundur ketika ada badai. Baik teman-teman, silakan saya berikan kesempatan untuk bisa menuliskan pertanyaannya, sehingga akan bisa langsung dijawab oleh Pak Afrial. Silakan menulis di kolom chat dan kita akan pecahkan bersama-sama. Ya, Pak Afrial, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari partisipan, mungkin saya ingin bertanya Pak, dengan pencapaian-pencapaian yang sudah ada ya di masa pandemi ini, alhamdulillah ya bonusnya nggak pernah turun, posisi jual nggak turun, dan mungkin dengan menjaga ya dalam seleksi alam ini pasti ada hal-hal yang dilewati, salah satunya bagaimana supaya kerja tim yang menemukan orang-orang yang lebih kompeten ya dalam bekerja sama secara tim ya, karena tidak mudah ya berhadapan dengan orang-orang yang karakternya berbeda-beda, tentunya itu akan sangat menyulitkan juga, tapi seleksi alam itu pasti akan membuat daun-daun yang berguguran itu akan terus tumbuh yang baru. Intinya tadi seperti yang Pak Afrial sharingkan, bahwa fokus kepada yang mau berjuang bersama-sama. Mungkin Pak Afril bisa sharingnya tentang bagaimana membangun teamwork yang solid dengan tim yang ada, dengan menghasilkan seleksi tim yang lebih profesional lagi. Iya, yang jelas kita harus punya, Bu Esther ya, kepada teman-teman semua, kita harus punya standarisasi dulu. Kita punya standar nih, ya, standar sikap kita. Tadi saya sudah jelaskan sikap saya mau jadi orang yang lebih hebat, saya mau jadi orang yang kuat. Nah, saya mencari orang yang sama tentunya di jaringan saya, ya, orang yang mau sama-sama berjuang. Jadi saya lebih suka bukan saya bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi ya yang tadi ibarat pohon, saya nggak mikirin tuh dahan yang rontok. Tadi saya banyak itu orang tanya tuh, dari tadi saya baca aja gimana cara bangkitin downline, gimana ini jaringan yang rontok.
tadi saya bilang, nggak usah ditanya, udah sunatullah. Ya, udah sunatullah. Jadi, gimana cara motivasi mitra yang down? Nggak usah dimotivasi, orang udah down pakai dimotivasi. Capek entar ente. Iya, betul. Gitu. Jadi, yang penting saya nggak berantem sama orang, itu aja. Saya nggak berantem sama Master Tarno, buktinya dia balik lagi. Saya nggak berantem sama Jerry Kasmo, waktu dia keluar, dia balik lagi. Jadi, saya punya standarisasi tadi. Saya berjuang, saya harus berjuang dengan sama-sama orang berjuang. Bukan orang yang ngomongin orang. Itu karena banyak bener nih zaman sekarang. Ya, crossline ketemu crossline pasti ngomongin upline. Itu banyak. Nah, saya minggirin. Gitu. Pokoknya yang fokus kepada target, fokus kepada progres, kemajuan. Nah, itu yang dikerjain. Jadi kita pilih. Kalau belum ketemu gimana? Ya, jadi orang baru. Saya aja kemarin jadi orang baru, prospek lagi. Gitu. Jadi action lagi. Kan rumus sukses 9A. A pertama action, A kedua action, A ketiga action, A keempat action, A kelima action, sampai 9. Pokoknya action aja terus, action. Balik lagi, prospek, bawa ke training, prospek, bawa ke training, prospek, bawa ke training, gitu-gitu lagi ya kan, pembinaan, gitu. Dan ikhtiar maksimal kita, nah ini jawaban buat umum buat seluruh pertanyaan nih. Dari tadi banyak banget kan pertanyaannya yang tidak jauh beda, bagaimana mempertahankan motivasi mitra, bagaimana membuat mitra ini, ya, ngurusin camit, mitra setengah-tengah. Pokoknya ikhtiar maksimal kita, kalau sudah punya mitra, jadi kalau orang itu sudah join, jadi yang udah disebut mitra, nah kita sebagai leader, ini ikhtiar maksimalnya apa sih? Ikhtiar terakhirnya, kan gitu. Ikhtiar maksimalnya adalah menghadirkan orang tersebut ke training. Baik, kalau di zaman sekarang nih, pandemi, training Zoom lah, training online gitu. Nah itu udah ikhtiar maksimal. Nah kalau kita arahin ke training aja dia nggak mau, ya udah mau digimanain lagi. Masa kita mau nangis gerung-gerung kan gitu. Mobil didorong, mobil mogok kita dorong, kan nggak bisa. Apalagi rem tangannya ditarik, ya udah gimana kita dorongin. Nah seperti itu. Jadi ya tinggalin aja tuh mobil, ganti mobil lagi kan gitu, gampangnya. Ya, kadang-kadang kita maunya idealis, mitranya mesti jalan, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Teman-teman semua, di dunia ini ada yang perlu kita tanyakan mengapa, ada juga yang tidak perlu kita tanyakan mengapa. Ya. Jadi ada yang perlu, ada yang tidak. Jangan semuanya kita tanyain mengapa. Kenapa kita bukan kus-plus? Kus-plus kan mengapa aku begini, itu kus-plus ya? Kus-plus ya? Nah, itu bukan kus-plus. Ya. Jadi jangan semuanya ditanya. Hal-hal yang ditanya mengapa itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan eksakta, dengan fisika, dengan matematika, dengan ilmu pasti, ilmu pengetahuan, itu boleh tanya mengapa. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan manusia satu sama lain, motivasi yang berhubungan dengan hati, itu kita tidak perlu tanya kenapa. Bapak Ibu sekalian, ini rumus juga berlaku bukan cuma di bisnis, tapi juga di hubungan yang lain, hubungan manusia yang lain. Contoh dalam hubungan percintaan misalkan, ya, sampai hari ini masih banyak loh teman saya yang jomblo loh, yang seumuran saya, teman SD, SMP ada, SMA ada. Kenapa sampai hari ini belum nikah? Karena selalu nanya, itu ngapa pacar gua dulu mutusin gua ya? Tuh kebanyakan. Ya, benar, saya nggak bohong, ada orangnya. Jadi itu tadi, hal-hal yang begitu nggak usah ditanya ngapain, gitu. Ya, yang ditanyakan apa itu, jadi bukan mengapanya, jadi bagaimana, itu yang paling enak. Jadi pertanyaan yang lebih positif adalah bagaimana caranya. Nah, bukan mengapa jaringan saya rontok ya, ini ngapain nggak jalan ya, emang udah sunatullahnya. Tapi bagaimananya, jawabannya ujungnya, ikhtiar terakhir adalah mengantarkan mitra Anda, membawa mitra Anda masuk ke dalam pelatihan. Itu udah terakhir ikhtiar maksimal. Kalau udah nggak mau, itu udah. Jangan lagi diajak training-training. Nggak apa-apa, ganti orang. Ya, jangan sampai ntar teman-teman kita takut sama kita. Anda kerja di kantor, jalanin 3i. Tiap hari ngomongin 3i. Orang udah nggak mau, masih aja ngomong. Ya, akhirnya begitu Anda lewat, teman Anda kabur. Kata teman Anda tuh 3i lewat, kabur.
Kan nggak nyaman juga gitu loh. Rapat RT lagi bahas lingkungan, bahas 3i prospek, akhirnya kita nggak diundang sama RT. Kenapa? Tadi ngomongin 3i lagi, kan gitu. Ya, jadi ya tadi Bapak Ibu sekalian. Ya ketawa-ketawa di luar itu. Oke, makin lebar nih saya jawaban ini. Tanya lagi deh, biar nggak lebar lagi, biar kerucut lagi nih. Silakan yang mau nanya. Oke, baik Pak April, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana biar akarnya kuat? Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kan saya udah jawab. Biar akarnya kuat, yang pertama mesin training. Yang kedua, Anda sadar nggak bahwa hari ini PT CAR itu begitu luar biasa. Leader-leader kita, kron-kron kita, Bapak Kwancan, Bapak Dani Johan, Bapak Arya Setiaki, Bapak Sarno, Bapak Asyang, ya terutama Bapak Kwancan, leader kita, ini memikirkan bagaimana agar akarnya kuat. Akhirnya dikasih pupuk. Nah, hari ini kan perusahaan ngasih pupuk ke kita. Buat orang baru dapat starter kit 5, itu kan pupuk. Betul nggak? Posisi TA dapat lagi, posisi LA dapat lagi, posisi bronze dapat duit 6 juta. Naik posisi berikutnya ada omset ya, bukan posisi, ada omset. Artinya reward yang sekarang diberikan oleh perusahaan adalah pupuk buat Anda. Nah, ini pupuknya. Jadi daripada mikirin donen yang nggak jalan karena pandemi, lebih baik fokus sama orang yang mau ngejar reward itu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, baik. Yang mau nanya lagi? Baik, Pak April, terima kasih untuk jawabannya. Dan pertanyaan berikutnya, mau tanya Master, lebih baik fokus ke jalur peringkat atau fokus ke 2 jalur yang kuat? Dari Martin Purbalingga. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, you are what you think, Anda yang Anda pikirin. Kemudian impianmu, ya apa yang Anda lakukan, impian adalah akar daripada tindakan yang akan Anda mau lakukan. Jadi tidak salah dua-duanya. Ya, Anda mau fokus 2 kaki atau peringkat tidak salah. Itu akan menjadi salah tergantung impiannya. Contoh, jika impian Anda misalkan mau naik posisi silver, bisa nggak 2 grup? Kan nggak bisa. Tapi jika impian Anda, udahlah 2 kaki gue udah nyaman, misalkan gitu, ya udah. Jadi kembali lagi kepada impian. Nah, impian saya waktu itu ya punya income 300 juta seumur hidup. Bahkan bukan cuma 1 pohon yang menghasilkan 300 juta, tapi 2 pohon. Itu tadi. Jadi saya mengerjakan semuanya. 2 kaki besar saya kerjakan, kaki besar saya kan Master Sarno, kaki besar saya kedua Juli Kasmo dan Venantius di dalam jaringan itu karena ada 2 titanium. Nah, kaki besar saya lagi dan Marbun juga saya kerjakan. Kaki saya yang kecil perintilan-perintilan itu di belakang-belakang layar tuh Pak. Perintilan-perintilan yang pada main golf. Itu kan kaki-kaki kecil. Itu juga dikerjain gitu. Karena tergantung impiannya. Jadi kerjainnya ya tentu dengan porsi gitu. Contoh kalau 2 kaki kuat udah besar, yang nggak usah dikerjain juga kuat. Gitu. Kadang kita ini suka jadi orang ngaku-ngakuan sih. Kira udah kuat, itu kayak gara gua itu jaringan. Udah dia nggak pernah nongolnya pas udah kuat. Kan saya pernah punya istilah saya begini, ini leadership nih ya, ini standar leadership namanya nih, ya standar leadership yang saya miliki dan kemudian dipahami oleh mitra-mitra saya. Leadership saya gini, kalau Anda punya 1 kaki, itu namanya kebetulan. Kebetulan aja Anda dapat orang bagus. Jadi yang bagus bukan Anda, donen Anda yang bagus. Paham ya? Kalau Anda punya 2 kaki, itu namanya lumayan. Lumayan aja dah. Dapat 2 kaki, dapat bonus level. Nah, kalau Anda punya 3 kaki, ini baru namanya bagus. Nah, artinya leadership Anda sudah mulai ada di 3 kaki. Kalau Anda punya 4 kaki, 4 kaki itu maksudnya Anda punya 2 ID. Dan 2 ID Anda menghasilkan posisi di Anda, dan ID kedua Anda, 2 kakinya jalan, itu 4 ID. Ya. Nah, kalau Anda punya 4 kaki, 2 ID tadi, 4 kaki ya, 4 kaki ini Anda baru disebut leader.
Nah, kalau Anda punya 5 kaki, jadi 2 ID Anda jalan dan punya posisi, nah itu disebut leader sejati. Itu patokannya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau bisa ngerjain tiga-tiganya, kerjain aja tiga-tiganya. Ngapain cuma mantengin yang 2? Yang 2 kan udah gede. Justru leadership Anda diuji bukan di yang 2 tadi. Karena biasanya kalau jaringan udah besar 2, itu ada orang yang juga punya leadership seperti Anda. Anda tinggal dorong. Nah, Anda nyangkul nih di kaki ketiga. Nah, disitulah leadership Anda diuji. Gitu. Oke, silakan yang selanjutnya Bu Esther. Ya, baik Pak Friam. Dan pertanyaan selanjutnya ini sebetulnya masih kembali lagi ke awal ya Pak. Ternyata ada beberapa yang masih nanya, Pak, sebetulnya seleksi alam itu yang dimaksud ini apa Pak? Dalam sudut pandang yang mana? Mungkin karena telat masuk atau bagaimana, sehingga ada beberapa pertanyaan yang saya sempat baca di chat room ya. Ya. Jadi seleksi alam yang saya maksud adalah bahwa Anda harus punya kesadaran seleksi alam yang pertama nih, ya, bahwa tidak mungkin semua orang yang Anda prospek itu join. Itu pertama. Seleksi alam yang kedua, tidak mungkin semua orang yang join, orang yang sudah join ini jalan. Tuh seleksi alam yang kedua. Jadi nggak usah tanya kenapa. Jangan balik lagi nanya kenapa domain gue nggak jalan. Nggak usah ditanya itu. Saya aja nggak pernah nanya tuh waktu itu. 16-16-nya orang yang saya prospek mati semua, nggak ada yang jalan. Gitu. Karena nggak semua. Ya lihat aja pohon. Ya kalau ada di rumah Anda pohon, lihat aja emang semua batangnya berbuah. Gak ada kalau ada pohon yang batangnya semuanya berbuah, udah dikerubutin reporter koran sama reporter TV. Kan gitu, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah, tidak setelah jaringan berjalan, ya tidak semua leader Anda itu jalan ke posisi berikutnya. Seleksi lagi. Ya. Saya di jaringan Master Sarno yang nyampe posisi crown, ya Master Sarno. Ada Master Arya, tapi ada juga di jaringan itu yang belum nyampe. Ada juga di jaringan itu yang hilang, gitu. Jadi itu yang saya maksud dari seleksi alam. Ya. Ketika kita punya kesadaran itu, maka bisnis ini akan nyaman buat kita. Karena kita udah tahu gitu. Contoh kayak saya main golf, contoh, nggak semua pukulan saya bagus. Saya udah nyadarin itu. Jadi ketika pukulan saya nggak bagus, saya nggak stres. Coba kalau saya main golf harus dengan idealisme, semua pukulan saya peng, bagus jauh. Apa saya nggak stres kalau pukulan saya jelek? Kalau jeleknya di akhir saya main golf, kalau jeleknya di awal pukulannya 6 jam tuh saya bengong stres gitu. Kan main golf 6 jam. Ya. Jadi kesadaran seperti itu harus kita miliki sebagai orang yang baru memulai bisnis ini. Sehingga Anda akan santai aja, Anda akan biasa saja. Gitu. Anda nggak akan stres, Anda nggak akan down. Gitu. Ya, bahkan saya sampai taraf begini. Makanya saya kadang ilmu saya lebih banyak keluar itu ketika saya nongkrong sama mitra, bukan di training, sharing. Ilmu leadership saya itu lebih banyak begitu. Karena ibarat dokter saya udah langsung ke penyakitnya. Nah, jadi biasanya saya panggil tuh mitra. Ngobrol sama mitra. Yang browsing misalkan saya panggil ngobrol. Misalkan saya main golf ya di tempat golf ngobrol. Ya nggak ada yang lain, satu-satu. Kan saya mau ngebenerin penyakit dia. Kadang saya ngomong pedas, saya bilang, lu nih nyampe posisi growth nih udah bagus. Ya kalau buat naik lagi berat, langsung aja saya hantem gitu. Kalau yang bagian belah ini nggak dibenerin nih. Kalau bagian ini dibenerin, naik dah posisi silver. Entah kalau udah silver, kita ngobrol lagi. Jangan semuanya, terlalu puyeng. SMP belum, udah SMA nanyanya. Ya kan gitu. Tambah-tambahan belum mati, udah kalkulus. Iya. A1 coy. Di belakang ada anak sos soalnya. Yang satu ada anak bio. Ya, jadi gitu. Jadi konsultasi selalu kepada leader Anda. Jadi
training adalah hal umum. Untuk penyakit-penyakit yang kecil-kecil, Anda wajib konsultasi kepada leader Anda. Jadi bukan kepada saya, ya kalau leader Anda saya, ya boleh. Tapi kan ada jenjangnya, ada edifikasi. Contoh yang TA, ya konsultasilah minimal 1 atau 2 posisi. 1 atau 2 posisi. Misalkan TA, ya konsultasinya sama LA atau sama bronze-nya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi konsultasi itu penting. Karena konsultasi ibaratnya dokter ahli, Anda ketemu langsung. Langsung di yang kecil-kecilnya itu dibenerin. Nah, saya sering begitu. Di training non formal ibaratnya. Contoh ngobrol sama saya sama Pak Fenan tuh di Makassar. Saya kalau ngobrol sama dia, misalnya konsultasi itu banyaknya di tempat makan. Kan di makannya banyak. Iya, kalau makan 3 piring pernah habis. Nah, kalau dia udah kenyang kan enak, pikirannya kebuka. Ya, kalau saya kenyang ngantuk, dia enggak, pikirannya kebuka. Ya ngobrol deh saya di situ. Nah, di situ bisa deh tuh. Saya masuk hal-hal yang kira-kira yang memang masuk ranah yang betul-betul halus, ibaratnya. Ibarat akar tuh yang halus-halus, gitu benerin. Gitu. Ya, jadi Anda semua yang nonton ini, Anda wajib konsultasi, Anda boleh belajar kepada siapapun, kepada seluruh kron Anda belajar, itu belajar, ya. Tapi ketika Anda konsultasi, Anda lebih satu tingkat daripada belajar. Makanya dulu ada, kalau zaman sekolah kan ada guru BP. Cuman kalau zaman sekolah kita ketemu guru BP konsultasi, kita bukan konsultasi, itu mau dikeluarin. Udah mau keluar dari sekolah, baru ketemu guru BP. Udah masalahnya udah banyak gitu. Ya. Jadi konsultasi itu penting. Contoh hari ini Anda jaringan Pak Gusmik misalkan. Ya. Udah, Pak Gusmik ada waktu nggak kapan? Saya mau konsultasi. Nah. Jadi enak ngobrolnya itu. Anda mau omongin hal-hal kelemahan Anda yang nggak mungkin Anda omongin di forum atau di training, nah kan itu bisa keluar di situ. Nah, disitulah leader-leader Anda fungsinya seperti mentor atau seperti dokter. Jadi sangat penting, rumus Business Network adalah trust and follow your leader. Percaya dan ikuti leader Anda. Kapan Anda tidak percaya dan tidak ikutin, atau Anda punya pemikiran sendiri, atau Anda punya sifat STSP, yaitu sok tahu, sok pinter, maka sesungguhnya Anda menempuh jalan yang jalan itu jauh daripada jalan leader Anda. Belum tentu nyampe, itu nyasar, kan gitu. Ya, saya aja masih konsultasi sama Pak Kace, upline saya. Tapi ya kelasnya bukan konsultasi. Plan gimana nih jaringan rontok? Nggak ada, itu namanya bukan konsultasi. Kan gitu. Bisa dikemplang sama Pak Kace. Gitu. Jadi masing-masing konsultasinya temanya lain-lain gitu. Ya. Oke, ada lagi, Wester? Ya, baik Pak Afrial. Sepertinya cukup ya pertanyaannya karena dari Zoom ini sudah pintar-pintar nih. Tapi ada satu pertanyaan terakhir. Ya, satu pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Bagaimana caranya pohon yang baru ditanam bisa cepat tumbuh dan cepat berakar dan pohon tetap kuat walaupun diterpa badai? Ada nggak Pak caranya? Ya, yang pertama kembali lagi 9A, Anda action. Yang kedua, arahkan semua mitra sebanyak mungkin, bukan semua, sebanyak mungkin. Ya. Bukan semua, kalau semua itu terlalu idealis. Sebanyak mungkin mitra masuk ke dalam sistem atau ikut training. Gitu ya. Sebanyak mungkin. Dari situ akan terseleksi lagi siapa yang jalannya lebih kencang. Nah, itu yang paling cepat dipegang. Karena Anda bisa mencapai impian Anda lebih cepat hanya dengan cara membantu mitra mencapai impiannya lebih cepat. Itu rumusnya. Ya. Jadi yang lain sesuai porsi, bukan dicuekin, bukan sesuai porsi, tapi yang bisa cepat itu aja yang dipegang. Oh sama ada leader saya di belakang ya. Mitranya bulan ini closing 60. Bulan ini nih, November. Posisi dia baru ente apa posisinya? Kim Topel? LA ya. Posisi LA. Nah, LA posisinya dia baru posisi LA.
closing 60 orang nih bulan ini. Nah, upline yang bronze itu tiap hari sampai bininya ngomel. Bini upline itu ngomel, ngapa? Lu berdua mulu sama dia, kata bininya, kok sama gue jarang. Nah, ini kan lagi kencang. Nah, itu yang saya maksud gitu. Pegang, gandeng, bantu dia biar dia naik posisi. Jadi akar itu akan dalam, akar itu akan kuat karena ada orang yang posisinya dapat posisi seperti kita. Gitu ya. Oke? Ya, baik Pak Afrial. Terima kasih untuk pertanyaan dari partisipan yang ada. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Pasti teman-teman akan lebih semangat lagi untuk action. Intinya Pak Afrial pesan bahwa 9A lakukan terus-menerus action sampai kapan ya, sampai kita melihat hasilnya. Baik Pak Afrial, saya rasa mungkin waktu kita sudah menunjukkan kita sudah ada puncak. Saya belum terakhir, belum ada pesan-pesan terakhir saya nih, belum. Iya, betul Pak. Pesan-pesan terakhir. Ini nanti masuk closing nih Pak. Oh iya, kirain udah kelar mau dimatiin layar. Ya lanjut. Ya, baik, jadi kita sudah ada di puncak pertemuan kita ya, leadership training kita, dan kita akan sebelum berpisah kita mendengarkan closing statement dari Pak Afrial. Silakan Pak Afrial. Baik teman-teman semua, ya ini closing statement saya di tema kita seleksi alam pada hari ini. Ya, jadi apakah kita mau jadi manusia yang menghebat seiring hebatnya rintangan, atau kita mau jadi manusia lemah kebawa oleh seleksi alam? Nah, saya punya sebuah cerita untuk Anda. Saya mau cerita bulan kemarin saya udah ceritain ke grup saya, tapi hari ini saya mau berbagi cerita kepada teman-teman ya, Mitra TNI Network semua. Ya, bagaimana salah satu cara agar Anda bisa menjadi manusia yang hebat seiring hebatnya rintangan. Nah, ceritanya begini. Nah, dengerin nih baik-baik ceritanya. Ini cerita dongeng sih sebenarnya. Jadi kalau Anda yang mau tidur nih pas nih ceritanya. Ya. Jadi ceritanya begini, suatu hari ada sebuah kerajaan nih. Wah, kerajaan kodok ya. Nah, saya sendiri sih yang ngebayangin kerajaan kodok kayak gimana. Coba pokoknya cuma cerita kodok ya. Ada kerajaan kodok. Suatu hari kerajaan kodok ini yang dipimpin oleh seorang raja, yang tentunya raja tersebut juga adalah kodok, punya putri yang juga putri tersebut adalah kodok. Ya, karena kan kita lagi ngomongin kodok ya. Nah, jadi raja ini ingin menikahkan putrinya dengan seseorang, ya, seseorang kodok tentunya ya. Ya, raja ingin menikahkan putrinya dengan seseorang, yaitu seorang kodok yang raja nggak peduli. Dia dari kalangan kodok manapun, dia nggak peduli. Apakah kalangan kodok jelata atau kodok mewah, dia nggak peduli. Yang dia pikir, yang raja inginkan adalah kodok tersebut harus punya mental yang tangguh. Karena kodok tersebut akan menjadi raja berikutnya yang menikahi anaknya. Jadi raja itu menilainya dari sikap mentalnya. Ya. Nah, akhirnya raja punya ide. Dia panggillah Patih, kumpulkan seluruh kodok-kodok, kasih pengumuman kan di sana ada gunung yang licin ya, jadi kasih pengumuman barang siapa yang kodok yang bisa naik ke puncak gunung itu, maka dia berhak mendapatkan hadiah, yaitu bisa menjadi suami dari anakku dan dia menjadi pangeran kodok di negeri ini. Wah, akhirnya sang patih keliling kampung, pengumuman lu balang ya, dulu kan nggak di speaker ya, jadi ngomongnya teriak-teriakan gitu, pengumuman, kumpul ya, hai rakyat kodok, hari ini ada pengumuman, ada sayembara, besok jam 7 pagi kumpul ya, siapa yang bisa naik ke puncak gunung maka akan menjadi, jika dia seorang wanita, dia akan menjadi saudara dari putri Raja Kodok. Tapi kalau dia laki-laki, dia akan dinikahkan dengan putri raja, artinya dia akan menjadi pangeran. Wow, akhirnya rakyat semua semangat. Besok pagi kumpul semua tuh. Ya, bukit itu berbaris kodok mulu isinya. Ya, mana mukanya mirip-mirip ya, kodok kan mirip ya. Bingung kan patihnya kan. Nah, akhirnya pertandingan dimulai. Wah, kodok tersebut naik ke atas puncak. Ribuan kodok naik ke atas puncak.
terus naik ke atas puncak. Di tengah jalan mulai ada kodok yang letih, aduh capek, istirahat. Masuk hutan, karena gunung itu kan bukan kayak di gambaran, ya kan, gambaran anak SD, lempeng aja begitu. Nah, gunung kan ada kali lah, ada jurang, ada hutan, kan gitu ya. Nah, jadi ketika melewati hutan, wah, mulai banyak yang bertumbangan, nggak sanggup. Mulai banyak yang berjatuhan. Mulai seleksi terjadi. Dari ribuan, akhirnya tinggal ratusan. Dari ratusan, akhirnya tinggal puluhan. Dan ketika sampai ke kurang lebih sekitar 100 meter menuju puncak, saya ingat saya pernah naik Gunung Slamet, jadi puncaknya itu gundul, ya. Nah, itu mulai jalanan licin semua tuh. Naik ke puncak licin. Puluhan kodok sudah mulai di area yang licin tersebut. Akhirnya satu persatu kodok itu naik dan mulai jatuh lagi, turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi. Akhirnya dia bilang, aduh susah, capek, nggak mungkin lah. Nah, dia ngomong sama temennya juga, iya susah nggak mungkin lah kita nyampe puncak. Oh, temen yang satunya lagi bilang, iya susah. Akhirnya satu persatu berhenti, tumbang. Oh susah, ngomong lagi sama temennya. Nah, tiba-tiba ketika teman-teman kodok yang lainnya menyerah, tiba-tiba ada satu kodok, Bapak Ibu sekalian, yang terus saja manjat. Mau dia jatuh lagi, dia naik lagi. Dia jatuh lagi, dia naik lagi. Temannya pada teriak, hei kodok, kamu berhenti aja. Nggak usah naik lagi. Susah, kita aja semuanya udah nyerah. Licin itu nggak mungkin lah bisa naik. Tapi kodok tersebut tidak menghiraukan ucapan-ucapan temannya. Dia terus lagi manjat. Dia jatuh sedikit, dia panjat lagi naik. Dia jatuh sedikit, dia naik lagi. Terus teman-temannya bilang, kodok, buat apa kamu naik? Nggak mungkin lah sampai ke puncak. Makin puncak makin licin. Nanti akan jatuh lagi. Tapi apa yang terjadi? Kodok tersebut tetap naik ke atas. Terus berusaha manjat. Dan sampai akhirnya sang kodok tersebut sampai di puncak. Dan hanya dia kodok yang sampai di puncak. Yang lain berhenti. Ada yang berhenti di awal, ada yang berhenti di tengah hutan, ada yang berhenti di jurang, ada yang berhenti di perbatasan puncak yang licin tersebut. Tapi hanya satu kodok yang sampai ke puncaknya. Dan akhirnya kodok tersebut pun diarak oleh rakyat, diarak oleh tentara, dielulukan. Wah hebat, ini satu kodok ini hebat, bisa nyampe puncak. Yuk langsung diketemukan dengan raja, dibuat prosesi acara, diberikan kado, diberikan hadiah, diberikan karangan bunga. Nah sampailah ketemu sang raja. Dan akhirnya sang raja bertanya kepada sang kodok, hai kodok, kamu ini hebat sekali. Teman-temanmu yang lain nyerah semua. Tapi kamu ini sendirian naik ke atas terus. Kamu tidak pedulikan temanmu. Kamu tidak mau dengarkan temanmu. Kamu tetap manjat. Akhirnya kamu sampai di puncak. Saya mau tanya, kata sang raja. Apa rahasianya? Apa rahasianya yang membuat kamu bisa sampai ke puncak? Anda tahu jawaban kodok itu? Kodok itu cuma menjawab, hah? Raja bingung. Kok saya tanya banyak-banyak, jawabnya cuma, hah? Akhirnya ditanya lagi sang raja. Dan kodok tetap menjawab, hah? Pati sudah mulai marah. Kenapa ini kodok? Gak sopan banget. Ditanya jawabnya, hah terus. Akhirnya ada tetangga sang kodok yang mengetahui bahwa kodok tersebut ternyata budak, Bapak Ibu sekalian. Kodok tersebut ternyata kodok yang tuli, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ketika teman-teman yang ngomongin negatif kodok yang tuli tadi, dia nggak dengar. Karena dia nggak dengar, akhirnya nggak masuk ke pikiran, nggak masuk ke hati. Jadi dia terus saja. Yang dia bayangin cuma indahnya, cantiknya, itu putri pangeran, itu putri raja. Kalau gue jadiin bini, wah indah hoy, kan gitu ya. Ya. Jadi dia terus saja naik ke atas. Jadi itulah rahasia kodok tersebut bisa menjadi juara. Dia kodok yang budak. Nah, sama dengan kita Bapak Ibu sekalian. Saya memahami cerita ini sejak saya menjalankan bisnis ini. Saya harus jadi kodok budak yang tidak mendengarkan hal-hal negatif di luar sana.
Itu maknanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda mau sukses, jangan dengarkan omongan negatif di luar. Jangan dengarkan orang lain. Jangan bahkan siapapun yang dekat yang negatif tidak perlu didengar. Jalan saja, jalan saja. Karena sukses adalah milik orang yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti, Bapak Ibu sekalian. Ingat itu. Ingat, crown hanyalah masalah jarak. Waktunya tidak ditentukan. Makanya saya tidak suka, tadi saya ada tulisan, ini saya bahas ya. Saya tidak pernah suka dan belum pernah keluar dari mulut saya. Saya tidak pernah menyebut dari mulut saya Crown 002 kek, Crown 003 kek, Crown 004. Saya tidak pernah menyebut angka. Ya. Jadi saya tidak pernah membahas bahwa ya Crown 003 Afrial, Crown 004 Sarno, misalkan Crown 005 si A, enggak. Kenapa? Karena buat saya crown tidak perlu seperti jejeran angka. Crown ya crown. Jadi mulai saat ini teman-teman semua tidak perlu Anda menyebut crown 0 sekian. Crown ya crown. Gitu ya. Dan crown adalah angkanya 800 juta kali 3. Bukan crown keberapa. Mau Anda 10 tahun lagi jadi crown, mau keberapapun tidak peduli. Tapi ketika Anda mencapai crown 300 juta per bulan untuk Anda Bapak Ibu sekalian. Dan itu angka yang layak kita perjuangkan. Terima kasih dari saya. Gabriel Tabrani, salam dasar, salam budak. Salah ya? Ya benar juga.